Selamat malam, sobat perempuan berkisah semuanya. Selamat bergabung. Hari ini saya Dr. Stigma ya. Hari ini dalam lapaknya perempuan berkisah. Kita akan ngobrol dengan Kak Popi di Harjau. Hai. Hai, Kece. ya gemak suaranya. Kamu nggak pakai headphone ya? Oh, alright. Aku pasang dulu. Mari kita coba apakah masih menggema. Kalau nggak, aku harus ini dulu, keluar dulu, baru aku masuk lagi. Coba-coba ya. Tes. Masih hilang gemanya. Oke, mantap. Hmm. Alright. Oke, Kak Popi, selamat malam. Kita sapa dulu teman-teman yang udah bergabung sama kita. Aku yakin semua teman-teman sobat perempuan berkisah ini hari ini bertanya-tanya tentang topik bahasan yang akan kita obrolin malam hari ini, ya kan? Karena judulnya, topik pembicaraan kita malam ini adalah lawan kekerasan dengan no recruit list. Nah, ini dia semua pasti tanda tanya. Apa itu no recruit list? Kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Nah, ini nanti biar Kak Popi yang menjelaskan ya apa itu no recruit list. Kita akan kupas tuntas mengenai no recruit list ini malam hari ini di IG Live kita. Kak, boleh perkenalkan diri dulu, silahkan, supaya teman-teman kenal. Hai semuanya, saya Popi. Ini kayak aku yang ngobrolan sama perempuan berkisah. Aku sendiri adalah seorang ibu tunggal. Jadi yang pertama pasti ibu dulu yang aku sebut. Aku ibu tunggal, aku juga bekerja di salah satu advertising agency multinasional di Jakarta. Dan aku sudah di industri ini hampir 2 dekade, hampir 20 tahun. Sehingga kalau misalnya kita ngomongin soal latar belakang sedikit gitu ya, aku adalah orang yang mungkin secara gamblang gitu melihat contoh-contoh kekerasan di lingkungan kerja secara spesifik gitu. Nanti aku jelasin sedikit soal no recruitnya. Tapi basically itu, aku adalah seorang ibu, I'm a professional. Aku kerja di industri komunikasi, di advertising tepatnya hampir 20 tahun gitu. Jadi uh, that's a little background from me. Oke, jadi itu Ada yang nongol di yang belakang, di maaf ya. belakang, yang foto bombing, video bombing di belakang. Jadi mengingatkan lagi untuk teman-teman yang belum tahu tadi, Kak Popi udah memperkenalkan diri, tapi aku kasih tahu juga ke teman-teman bahwa Kak Popi ini ada di tim redaksi Perempuan Berkisah sebagai konselor kita. Dan selain itu juga Kak Popi punya support group sendiri yang digagas oleh Kak Popi juga dan 2 orang sobat perempuan lainnya, yaitu Perempuan Tanpa Stigma. Ya, itu nanti Tanpa stigma. teman-teman silahkan. Namanya Pentas Indonesia ya. Kalau teman-teman Ya, mau benar. mampir, mau lihat kegiatannya Pentas Indonesia apa aja, bisa langsung mampir ke Instagramnya Pentas Indonesia, atau untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya di Instagramnya Kak Popi ya, Popi di Harjo. Itu juga di situ Kak Popi ada jelasin kan tentang no recruiters. Alright, Kak, kita langsung kepada topik pembahasan Baik. kita. No recruit list. Apakah no recruit list ini? Jadi sebenarnya awalnya aku nih mikir betapa banyaknya sekarang kasus yang di-spill di Twitter. Right. Hampir setiap minggu ada aja kasus. Ada perkosaan yang paling menyedihkan gitu ya. Perkosaan, ada pelecehan, ada pemaksaan untuk hamil, setelah itu ada pemaksaan aborsi, semua bentuk kekerasan. Namun kemudian apa yang bisa aku lakukan sih? Aku mikirnya gitu. Kita semua bergerak sebenarnya. Teman-teman di grup pun
di grup aktivis gitu ya, semua bergerak untuk membantu. Tapi apa ya yang bisa aku lakukan secara spesifik gitu, yang membuat aku merasa paling tidak aku bisa berkontribusi terhadap teman-teman perempuan di luar sana, terutama mereka yang merasa terlalu takut untuk melaporkan. Karena sering kalau misalnya di perempuan berkisah pun banyak yang ngadu, tapi belum tentu mereka lapor ke pihak yang berwajib. Mereka mengadukan ke kita, gitu. Gimana ya Kak, ini kalau misalnya aku kejadian seperti ini gimana, kalau aku kejadian itu seperti apa. Sehingga aku mikir, oke, aku sekarang kerja di tempat kerjaku termasuk di industriku ya, termasuk tempat yang paling rentan terjadi sexist joke atau pelecehan bentuk verbal gitu. Pelecehan bentuk verbal ini bisa berupa, ini yang paling gampang aja gitu ya. Ada satu anak gitu di kantorku yang dulu. Kalau sekarang aku ini banget, aku vokal banget gitu untuk ngasih tahu batasannya. Sering ngomong gini, duh, cakep banget sih. Gitu aja tuh udah membuat tidak nyaman kan? Duh, cakep banget sih, jadi pengen gitu. Jadi pengen pegang pipi gitu. Buat orang-orang di industri kita tuh biasa. Bahkan kadang ada yang lebih ini lagi, ada yang lebih dahsyat lagi. Waduh, seksi banget jadi sekretaris gue misalnya. Dulu tuh mantan bosku pernah ngomong kayak begitu. Duh, pada saat aku masih jadi sekretaris ya. Duh, seksi banget sekretaris gue. Untung gue ini baik. Coba kalau gue khilaf. It's harassment sebenarnya. Namun saat itu aku belum sadar. Nah, apa sebenarnya yang bisa aku lakukan sekarang? Aku melihat dari profilku di LinkedIn. Di LinkedIn itu semua orang profilnya bagus, kan? Ada pengalaman kerjanya, bahkan kadang-kadang ada referensi atau dari rekomendasi gitu ya, testimoni lah dari rekan kerja atau dari klien dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata orang itu di luaran suka gebukin istrinya misalnya, atau di luaran ternyata dia adalah pemerkosa, lalu apa? Satu kasus yang paling sering aku dapat ini ya dari no recruit list ini adalah pelecehan. Pelecehan bentuknya verbal. Apakah itu tidak dianggap sebuah pelecehan? Pelecehan verbal ini mulai dari yang ngomongin bentuk badan, mau bagus mau jelek ya, sampai sentuhan yang tidak diinginkan. Misalnya, pelecehan yang menurut orang lalu lebay banget kalau kita ngomong gitu ya. Kalau kita laporkan, itu dianggap lebay. Lalu cuma dipegang doang punggungnya misalnya. But it's making you feel uncomfortable. Dan biasanya kita bereaksi kan, kalau ada orang yang menyentuh kita dengan tidak diinginkan, kita bereaksi. Seharusnya orang itu juga sadar kalau kitanya merasa tidak nyaman, gitu. Jadi dari situ terus aku pikir, wait, network gue sebenarnya banyak loh. Aku kerja, kayak aku bilang tadi, aku bekerja di industri ini sudah hampir 20 tahun. Aku kenal banyak, bukan sombong ya, tapi aku punya kenalan banyak dari anak-anak agensi, dari klien, dari dari all kinds of industry yang pernah jadi klienku. Dan selalu kalau aku memang kita punya hubungan yang cukup baik. Kalaupun aku tidak punya, misalnya nih gitu, misalnya aku nggak punya akses ke satu perusahaan, tapi aku bisa cari tahu di LinkedIn. Dan dengan reputasiku yang bagus di LinkedIn, orang cenderung menerima perkenalanku ke mereka. Dibanding kalau misalnya, kadang kan kalau misalnya di LinkedIn sering banget sales yang masuk, oh saya mau menawarkan ini itu gitu, tapi nggak ada personal touch-nya gitu. Atau pada saat kita ngelihat jabatannya udah langsung kelihatan, oh marketing, wah jangan-jangan ya dia mau jualan nih ke gue. Tiap kali ada yang nge-add kita di LinkedIn. But it's different with me. Dan kalau aku menuliskannya adalah apa yang aku lakukan di luar dulu. Jadi aku menuliskan adalah aku salah satu penggagas dari Perempuan Tanpa Stigma. Plus, aku masukin juga my professional credentials di situ. Professional credentialsku pun di backup dengan banyaknya network aku di situ. Jadi, ini sepertinya bisa aku
ini sepertinya bisa kulakukan, ini sepertinya bisa Mm-mm. eh, aku gunakan untuk membantu sesama perempuan. No Recruitly sendiri adalah em, orang-orang bisa masukin laporan ke aku, bukan laporan ya, apa ya, aduan lah ibaratnya. Aduan ke aku mengenai seseorang yang diduga ataupun yang dia tahu persis kalau orang itu melakukan kekerasan. Kekerasannya bisa kekerasan dalam pacaran, bisa kekerasan seksual, bisa kekerasan jenis apapun, Mm. KDRT pun bisa. Sampai ke perkosaan. Yang paling, kalau misalnya kita ngomongin soal level, dari yang sekarang ini masuk ya, ke formulir yang masuk ke aku, Mm-mm. levelnya dari pelecehan verbal, sampai yang Mm-mm. paling parah adalah perkosaan. Nah, yang menarik adalah pada saat perkosaan ini, bahkan di level yang perkosaan, itu pun tidak dilaporkan. Kenapa? Karena ada timpangan nih, relasi kuasa. Dia merasa dia tidak berdaya, sehingga Mm-mm. tidak bisa menyampaikan. Dan ini terjadinya juga di lingkungan kerja. Jadi kebayang nggak? Rasa takutnya seperti apa di lingkungan kerja yang sama, dia harus bekerja bersama orang yang pernah memperkosa dia, dan satu-satunya cara apa? Resign. Tapi itu Mm-mm. jadi mempengaruhi karirmu kan, mempengaruhi pekerjaanmu. Jadi itu yang berusaha aku buat di No Recruit ini, di mana orang-orang bisa masukkan laporan, dan untuk memastikan kalau mereka memasukkan laporan ini bukan fitnah, aku pastikan kalau mereka harus memasukkan bukti dan kronologi. Mm-mm. Nama mereka akan jadi dari awal pada saat masuk ke formnya aku sudah tuliskan, kalau ini akan anonymous, aku akan jaga datanya. Jadi aku nggak akan tiba-tiba aku konfrontasi orangnya langsung. Jadi misalnya aku tahu Mm. nih pelakunya adalah A, kamu lapor ke aku, Kapop, si A ini pernah mukul aku gitu. Terus aku tahu nih ternyata si A ini, karena dia kerja di agensi B gitu. Terus aku konfrontasi dia, cuy lu ngapain Sandra? Lalu enggak. Yang aku lakukan adalah aku lakukan biasanya kalau ada lebih dari satu orang yang melaporkan, aku oper ke teman-teman untuk bertanya, apakah ada yang menerima laporan yang sama tentang orang ini? Karena aku menerima laporan Mm. lebih dari satu. Jadi aku nggak sendiri. Jadi ada teman-teman juga yang bisa aku cek. Teman-teman ini biasanya adalah dari LBH Apik. Sama teman-teman Mm. pendampingan, modelnya kayak sama Hita gitu yang di Bandung. Jadi aku tanya ke mereka, apakah mereka pernah punya laporan yang sama mengenai orang ini? Karena ada laporan yang masuk dari dua orang yang berbeda, tapi tentang satu orang yang sama. Beda kasusnya sama yang dilakukan di Twitter. Di Twitter biasanya rame tuh, banyak Mm. banget yang masuk. Kalau itu akan aku masukin juga ke formulirku, tapi dengan aku teliti satu-satu nih kronologinya. Hanya aku masukin sebagai sebagai database yang kutemukan di uh, jagat digital gitu. Mm. Jadi laporkan, isi formulirnya pun harus menyertakan bukti. Mm. Kok Mm. anak gue ini distracting di belakangnya. Sorry. Harus menyertakan bukti supaya tidak ada orang yang menyebut kita fitnah ataupun defamasi. Pada saat aku menemukan ada laporan lebih dari satu orang, misalnya tentang satu orang yang sama, yang aku lakukan, aku langsung do some research tentang orang ini. Aku cari tahu orang ini siapa, misalnya dia kerja di mana, apa yang dia lakukan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan aku cross-check ke teman-teman yang memang biasa pendampingan untuk korban atau penyintas kekerasan. Dan aku tanya, pertanyaanku juga hal yang sama. Apakah orang ini pernah dilaporkan ke kalian? Jika ya, dan aku mulai cari tahu koneksinya di LinkedIn. Jadi aku cari tahu nih, based on LinkedIn. Aku cari tahu koneksinya, misalnya, ternyata aku kenal sama GM-nya di kantornya dia. Aku reach out ke GM-nya. Aku reach out ke GM-nya bukan dengan niatan untuk mecat orang ini, bukan itu. Tapi niatanku adalah memberitahukan kalau, hey, perusahaan ini,
kami menemukan ada 1 orang karyawanmu yang masuk ke list kami. List kami ini adalah list untuk pelaku kekerasan. Apakah saya bisa diberikan arahan kemana saya bisa bicara lebih lanjut? Jadi aku nggak langsung dar di email pertama, tidak. Jadi aku tanya dulu, apakah bisa diarahkan untuk bicara dengan siapapun yang mungkin berkepentingan untuk ini. Kemudian biasanya mereka ngomong, puji Tuhan semua merespon dengan baik ya. Jadi mereka akan tanya ke aku nih, oke, apa yang bisa kita bantu? Dan aku akan sampaikan, ada si A di perusahaanmu yang dilaporkan seperti ini. Dan aku kasih tahu dulu, intensinya menyampaikan ini adalah bukan untuk menyerang perusahaan. Namun intensinya justru adalah memberikan informasi supaya perusahaan tahu kalau ada orang di perusahaannya dia yang melakukan kekerasan, sehingga bisa diawasi pada saat berinteraksi dengan lawan jenis misalnya, atau berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi bawahannya misalnya gitu. Dan aku sampaikan juga ke mereka adalah satu, minta mereka untuk ngecek dulu, karena kadang-kadang ada juga yang mengaku masih bekerja di perusahaan A, tapi ternyata mereka sudah resign. Jadi aku pastikan dulu mereka untuk, Pak, apakah betul si A ini bekerja di situ? Kalau melihat profil LinkedIn-nya, dia kerja di situ. Kalau betul ini yang sudah dia lakukan, ada beberapa laporan soal kekerasan seksual atau kekerasan dalam pacaran atau kekerasan apapun, dan ini intensi kami aku kasih tahu apa intensi kita. Intensiku biasanya adalah untuk pengawasan, lebih ke pengawasan. Namun ada juga beberapa perusahaan yang memang punya SOP untuk orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku kekerasan. Jadi mereka bisa saja melakukan, setelah itu mereka kasih tahu, apa yang diharapkan dari korban. Biasanya puji Tuhan 100% dari perusahaan yang aku reach out, semuanya menanyakan korban dulu. Jadi mereka menunjukkan kalau mereka berempati pada korban. Gitu. Dan setelah itu bertanya, apa yang bisa kami lakukan untuk korban? Dan aku bilang biasanya, tidak ada. Korban tidak menuntut apapun dari perusahaan. Karena bukan itu intentionnya. Namun yang aku lakukan adalah aku memastikan kalau perusahaan paham ada seseorang yang punya potensi untuk melakukan kekerasan seksual lagi di 1 hari dari sekarang, 2 hari dari sekarang, 3 hari dari sekarang. Dan jangan sampai perusahaan tidak paham sehingga terseret kasusnya kalau sampai dilaporkan. Buatku di perusahaan itu biasanya kan ada HR, right? Kalau menurut kamu nih, HR itu tugasnya apa? Dia ngurusin kepegawaian sih, segala sesuatu yang berhubungan sama pegawai, mulai dari gaji, jadwal kerja, lembur, cuti, pokoknya, dan sisanya kesejahteraan lainnya. Misalkan karyawan ada butuh ya cuti misalkan, atau ada slack di antara temen di satu tim misalnya, itu kan biasanya dilerai oleh HRD gitu. People and culture basically, right? However, yang nomor 1 sebenarnya adalah tugasnya mereka adalah to protect the company from any liabilities in the future. Yang artinya, kalau misalnya gue sama lo ribut nih di perusahaan, gitu, gue ribut sama lo di satu perusahaan, itu kan sebenarnya bisa membuat jelek perusahaan. Pada saat gue guak-guak nih di sosial media, wah gila nih teman satu tim gue dadar dudur, yang jelek kan perusahaannya. Padahal yang berseteru kita berdua, oknum. Sehingga dia dudukin adalah dengan ngomong, look guys, kalian bikin perusahaan ini terlihat jelek di luar karena kalian berseteru dengan terbuka di sosial media. Kan itu liabilities, right? Sehingga pada akhirnya, oke, lu bisa kerja bareng apa enggak? Kalau lu nggak bisa kerja bareng, gue pisahin. Kalau lu nggak bisa gue pisahin juga, lu masih berantem, salah satu harus cabut misalnya.
sehingga mereka bisa Mm-mm. menentukan hal apa yang bisa mereka bisa pertimbangkan, apa yang bisa mereka lakukan untuk memastikan kalau kalau tidak terjadi lagi di kemudian hari yang bisa merugikan perusahaan, baik dari Mm-mm. segi image ataupun dari segi finansial. Misalnya gara-gara nih orang berdua ribut, terus jadi ngerusak laptop misalnya, karena main Mm. lempar laptop satu sama lain misalnya, gitu. Itu kan liabilities pada akhirnya merugikan perusahaan, gitu. Itu ceritanya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Kak, thank you penjelasannya. Aku jadi punya banyak pertanyaan nih, tapi Hmm. sebelum aku ke pertanyaan, tadi juga ada yang tanya. Jadi aku rangkum dulu ya, bahwa no Hmm. recruit list yang kakak susun ini, yang kakak gagas ini, sebenarnya adalah daftar nama orang-orang yang dilaporkan telah melakukan suatu tindak kekerasan yang Betul. tidak terspesifikasi terhadap kekerasan seksual saja ya Kak ya, tapi untuk segala macam eh, variasi dari kekerasan. Dan no Hmm. recruit list ini tujuannya bukan untuk melaporkan ke kepolisian, betul ya Kak? Hmm. Bukan untuk Iya, correct. menjebloskan pelaku, tetapi Kak Popi menggunakan strategi lain, pintu masuk lain, yaitu melalui perusahaan di mana pelaku ini bekerja, begitu. Jadi untuk memberitahukan, menginformasikan, untuk raise awareness, tadi seperti yang disebut sama salah satu teman kita di sini, untuk raise awareness ke perusahaan agar memantau tindak tanduk dari orang yang dilaporkan ini ya. Hmm. Lalu, Putus-putus Desan. oh oke oke, Ini iya kayaknya tadi sinyal aku apa ya? muter-muter punya Sinyal aku apa masih kak? sinyalmu? Enggak dong, masa sinyalku? Sinyal kakak tuh, kakak yang muter-muter, bukan kakak yang buffering. Wifi-nya bapuk nih. Coba kita tes lagi. Coba aku disconnect dulu dari device yang lain Jangan dong, supaya kok wifi-nya disconnect? nggak berat, mungkin terlalu banyak device yang connect. Oke. Is Sambil it aku better now? baca pertanyaan. Ya, ya, lancar, lancar. Oke. Oke. Nah, jadi yang aku tanyakan adalah kenapa strategi kakak eh, seperti ini? Kenapa kakak lebih memilih untuk istilahnya ya, mohon maaf, aku bilang hanya sekedar raise awareness ke perusahaannya saja. Dan selanjutnya kan kakak istilahnya membebaskan ya ke perusahaan itu, Hmm. terserah perusahaan mau melakukan Hmm. tindakan apa nih terhadap si pelaku. Kakak cuma Hmm. menginformasikan Hmm. aja gitu. Kenapa kakak lebih memilih strategi ini ketimbang eh, melaporkan ke kepolisian gitu? Karena gini, sebagaimana yang kita ketahui bersama ya, pada saat urusan kekerasan seksual, terutama kekerasan seksual, gitu. Karena 95% yang masuk aku adalah kekerasan seksual, termasuk pelecehan. Pada saat ngomongin kekerasan seksual, korban banyak yang ngadu, tapi belum tentu mau melaporkan. Jadi yang aku lakukan sebenarnya bukan hanya ngomong ke perusahaan, namun ada tambahannya. Kalau misalnya korbannya lebih dari satu, aku tanya ke teman-teman yang lain, apakah ada korban yang lain juga atau adakah pelapor yang lain juga? Kalau misalnya lebih dari satu, aku sampaikan, aku reach out ke para korban dan aku bilang, hey, yang melaporkan orang ini bukan hanya kamu, ada 2 orang, ada 3 orang, ada 4 orang. Apakah kalian bersedia kalau aku sambungkan ke LBH Apik misalnya kalau untuk Jakarta, Hmm. untuk kalian pendampingan, karena bisa jadi orang ini jadinya bisa dilaporkan ke polisi. Mm-mm. Karena Mm-mm. rata-rata kalau sendiri nggak berani, San. Serius deh. Kalau sendiri Mm-mm. tuh rasa takut gitu. Kayak bebannya Mm-mm.
ibaratnya udahlah dia diperkosa, misalnya nih ya kasusnya, sudahlah dia diperkosa, dia masih diberi tanggung jawab untuk melaporkan orang ini, sehingga berat buat dia. Jadi yang aku sampaikan yang aku tanyakan ke mereka bukan hanya sekedar sudah dilaporkan atau belum, tapi aku tanya ke mereka, are you guys okay sekarang? State of mind kalian seperti apa? Psikologis kalian seperti apa? Do you need help? Itu nomor satu. Apalagi kalau misalnya kasusnya cukup berat, gitu seperti perkosaan atau ada intimidasi seksual gitu, dan ada manipulasi yang berhubungan dengan karena gue bos lu, ya udah sih diem aja, orang gue cuma minta cium doang misalnya. Ada tuh beneran yang seperti itu. Itu kan bikin stres di kantor. Kalaupun misalnya dia mau bergerak, takutnya nanti merugikan dia secara jangka panjang. Dalam artian kalau gue pindah kantor, karena dia bos gue, ntar dia ngomongin gue ke kantor yang baru. Kelar hidup gue. Karir gue rusak. Karir gue hancur gitu. Jadi yang kita lakukan bukan hanya sekedar ngomong ke perusahaannya, especially kalau korbannya lebih dari satu. Jadi begitu korban lebih dari satu, kita langsung koordinasi nih. Aku biasanya langsung tanya tuh di grup. Tanya ke teman-teman, ada laporan yang masuk lagi nggak? Setelah itu aku tanya ke korbannya. What do you guys know, ini korbannya bukan hanya kalian. Ada satu lagi. Dalam kurun waktu yang berbeda. Kayaknya aku kemarin sempat tanya juga di grup kan. Kalau dalam kurun waktu yang berbeda seperti ini, apakah mungkin kalau korbannya lebih dari 2? Yes, Kak, kalau berdasarkan teman-teman yang biasa jadi pendamping gitu. Yang correct. 2013 dia melakukan sentuhan yang tidak diinginkan. Di 2016 ada juga ternyata yang melaporkan ke aku, dan ternyata bukan hanya sentuhan yang tidak diinginkan, tapi ada juga intimidasi seksual, sampai ada pokoknya KBGO plus stalking, sampai didatengin ke tempat dia kuliah dan dicegat. Itu kan sudah luar biasa ya. Jadi ada eskalasi dari kejadian yang pertama ke kejadian yang kedua dari orang yang sama. Yang artinya apa? Kalau misalnya kita bisa mengambil kesimpulan, 2013 dia hanya berani megang. Di 2016 megang ini dan ini. Berarti dari 2013-2016 bisa jadi dia melakukan ke banyak orang nih. Kayak latihan gitu loh. Keren. Tapi belum ada yang berani untuk melaporkan atau merasa apa gue yang lebay ya? Kan dia cuma gini doang. Ya udah jangan ribet sih. Biasanya nih kalau cerita ke teman atau cerita ke orang yang salah, ya udah sih jangan ribet sih, blok aja. Ya enggak? Pasti banyak tuh yang kayak gitu. Ya udah, jangan dibikin ribet, kalau emang lu nggak mau sama dia, ya blok aja. No. That's not how we deal with orang-orang yang jadi korban kekerasan. Karena begitu kita ngomong seperti itu, kita menihilkan perasaan dia kan. Ada satu korban yang bilang kalau dia sampai bilang, aku posting di LinkedIn, dia sampai bilang kalau dia pengen bunuh diri. Karena biarlah aku jadi contoh supaya ini diseriusin sama pemerintah. Dan aku bilang belum tentu deh. Dia tuh, dan kamu tahu, dia mendapatkan pelecehan seksual dengan menyebutnya misalnya nih ya, wah Poppy toge misalnya. Dan dia merasa sangat tidak nyaman karena semua orang jadinya memperhatikan bagian tubuhku yang itu kan. Dan itu berulang. Dan dari satu orang ke orang yang lain jadi normal di lingkungan perusahaannya. Jadi normal untuk ngatain Poppy jenong. Dan aku merasa tidak nyaman. Pada merasa normal kalau misalnya ngatain Poppy pantatnya lebar. Sementara aku merasa tidak nyaman. Itu kan objektif, aku jadi objek gitu. Orang pada ngeliatin pantatku kan jadinya. Melihat bokongku gitu. Dan itu membuat aku tidak nyaman. Dan pada akhirnya setelah dia ngomong seperti itu, dia ngomong, Kak aku nggak kuat, aku resign saja. Dan dia sampai depresi. Karena pada saat dia laporkan ke HR pun, HR hanya bilang, nggak usah didengerin, orang namanya juga bercanda. Bayang nggak? Itu. Betul. Jadi kalau misalnya orang yang di dalam, misalnya aku lapor ke HR,
Bisa jadi perusahaan cuma berpikir, oh oke, it's just something yang we need to take care of. Namun pada saat ada orang luar masuk dan kasih tahu, hey, sayang, ada orang ini yang dilaporkan ke kami sebagai pelaku ini, dan ini. Perusahaan jadi mikir kan, oh no, ada orang luar juga ternyata yang ngomong ke kita. Sehingga bisa memberikan, memberikan pressure juga ke perusahaan untuk lebih mengawasi orang ini. Dengan mereka mengawasi, artinya kita membatasi gerak mereka. Dengan kita membatasi gerak mereka, meminimalisir mereka untuk mencari korban baru. Karena mereka jadi mikir, oh shoot, jangan-jangan nanti di kantor gue yang baru, mereka juga akan dikasih tahu nih kalau gue adalah pernah begini, atau gue pernah begini. Jadi dia ini sendiri. Jadi kita bikin mereka gelisah. Dan itu yang pengen kita bikin, kita pengen capai. Kita bikin orang-orang ini untuk mikir jutaan kali, kalau mereka mau melakukan kekerasan. Kita bikin orang-orang ini takut, karena mereka, kalau misalnya nanti gue ngelamar di perusahaan yang baru, jangan-jangan ada Mbak Popi di situ untuk ngasih tahu ke perusahaan gue kalau gue pernah begini, gitu. Jangan-jangan kita bikin mereka parno aja. Sebenarnya gitu. Kita bikin orang-orang ini parno, saking parnonya sampai mereka, wah ternyata ada list ini, guys. Mati nih guys, kalau misalnya gue masuk ke list ini, gitu. Simpel itu. Selebihnya, kalau misalnya untuk pendampingan kenapa sorry? Jadi itu menurut kakak jauh lebih efektif ketimbang kita langsung segera melaporkan ke kepolisian ya, membuat mereka gelisah dari sisi istilahnya finansial mereka nih terancam nih, karir mereka yang terancam. Ya, dan buatku lebih efektif dibanding spilling the tea di Twitter. Itu yang membuatku kadang, ini membuatku concern, dan pada akhirnya aku bikin No Recruit itu karena itu terlalu banyak anak-anak yang spilling the tea di Twitter. Karena apa? Itu bisa jadi backlash ke korban. Victim blaming tuh masih kenceng banget di Indonesia. Pada saat kita bilang si A, kita sebutin, woi A, lu pernah merkosa anak perempuan, orang begini begitu. Ya gue tahu gitu, dia memang pacar lo, tapi emang kalau dia pacar lo, terus jadi lo bisa perkosa. Orang kan bisa, orang-orang netizen Indonesia itu kan kepo ya. Dirunut deh. Itu si Popi tuh. Si Popi kan pacar si ini. Si ini berarti si ini. Nanti jadinya adalah ada orang yang memanfaatkan kesempatan itu sebagai serangan balik. Jadi diserang balik sama cowoknya. Dan bilang, Popi sakit hati aja karena gue putusin. Fitnah guys. Jadi, dengan No Recruit List ini, satu, keamanan dari orang yang melaporkan bisa aku jaga confidentiality-nya. Sementara, langkah berikutnya pun bisa aku tanyakan ke mereka. Kalau misalnya aku mendapatkan laporan dari orang-orang yang berbeda. Sehingga aku bisa bilang, Sandra, kamu nggak sendiri. Ternyata ada 2 lagi laporan yang masuk tentang orang yang sama. What do you want to do? Apakah kamu mau kalau aku berikan misalnya ruangan buat kita ngobrol bareng sama LBH Apik atau LBH Jogja atau LBH mana atau LBH mana? Apakah kamu mau? Gitu. Jadi langkah berikutnya bisa kita tentukan bersama korban. Gitu. Jadi bisa jadi untuk saat ini memang kebanyakan korban nggak mau melaporkan dengan satu dan lain alasan. Namun buat mereka cukup untuk tahu, paling enggak perusahaannya tahu kalau dia predator K-pop. Cukup itu aja. Sehingga tidak ada korban lagi. Dan itu cukup buat mereka. Iya. Gitu. Oke. Jadi itu kayaknya yang komen tuh. Iya. Nah, ini juga nih ada yang nanya kan, siapa aja yang masuk dalam kategori No Recruit List. Nah, ini aku minta Kak Popi, tolong dong Kak jelasin dulu prosedur kalau seseorang mau lapor ke No Recruit List itu gimana. Terus bukti-bukti yang diterima itu bukti yang jenis apa yang dianggap valid oleh No Recruit List. Terus tipe-tipe kekerasannya seperti apa, karena aku termasuk orang yang rajin ya untuk
share tentang no recruit list ini, terus pernah ada yang berusaha mencoba untuk ngisi, tapi terus mereka agak kebingungan karena ternyata ada pembagian di situ ya, intimidasi seksual apa-apa gitu. Terus Sebentar, mereka sorry. What is it? Iya, iya, please. Nanti dulu ya. I want to ask you something, but it's not that important, but it's okay. Ya udah, nanti aja jadi kesimpulannya. sorry. Oke, apa aja yang bisa dilaporin? Apa aja yang bisa dilaporin, terus bukti-buktinya yang dianggap valid itu yang seperti apa, terus ada pembagian-pembagian yang di situ yang mungkin kakak bisa jelasin perbedaan-perbedaannya apa, terus gimana lah proseduralnya si no recruit list ini sampai nanti korban akan kakak hubungin itu seberapa cepat, terus nanti progresnya gimana, apakah si pelapor ini bisa terus memantau nih pelaporannya dia kakak udah jalanin sampai sejauh mana nih gitu. Nah itu coba kak dijelasin kak teknisnya. Jadi ada formulirnya. Formulirnya itu ada di bio Instagram aku. Karena follower aku belum 10.000 jadi belum bisa swipe up. Jadi ada di bio. Nah di bio ini nanti begitu diklik nanti langsung akan datang langsung ada datanya nih, data pelapor. Data pelapor ini pun sebenarnya bukan hanya korban yang bisa melapor. Jadi teman dan keluarga pun bisa. Jadi data pelapor di sini aku tulisnya yang harus diisi adalah nama. Udah pasti. Nama pun nama panggilan saja tidak apa-apa. Yang kedua ada nomor kontak dan ada email. Yang aku haruskan diisi adalah email. Nah, kenapa? Karena bisa jadi aku harus melakukan follow up. Follow up-nya bentuknya adalah misalnya kayak tadi aku bilang, ternyata ada 2 orang yang melapor. Aku harus bisa reach out ke kamu untuk kasih tahu, Sandra, ada 2 orang lagi yang melaporkan orang yang sama. Can we talk? Setelah itu aku follow upin gitu. Terus setelah itu status pelapornya. Status pelapornya tuh bisa jadi korban, keluarga korban, teman korban, kerabat korban. Misalnya kayak keponakanku, mungkin keponakanku sesama sepupu bisa lebih nyaman untuk ngobrol, berarti kerabat kan. Gitu. Sesama sepupu bisa berani ngomong, kemudian sepupunya bilang gue masukin ya nama orang ini ke ini gitu. Terus pacar korban misalnya. Dan karena ada juga yang melaporkan pacar mantan pacarnya. Jadi dia sekarang berhubungan dengan perempuan ini dan mantan pacarnya itu masih stalking, masih suka maki-maki, masih suka ini dan lain sebagainya. Boleh, bisa. Dan kekerasan seksualnya apa? Apa yang masuk dalam kekerasan seksual? Kekerasan seksual sendiri sebenarnya ada 15. Tapi yang paling banyak aku terima adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksualnya pun ada levelnya. Mulai dari bercandaan seksis sampai dengan objektifikasi itu kayak misalnya aduh Sandra seksi banget setiap hari tapi gitu oleh orang yang sama, puyeng juga gitu kan ya. Jadi mulai dari di sini aku tulisnya yang paling sering perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan lainnya. Jadi dia bisa menuliskan kalau misalnya tidak termasuk yang ini. Jadi bisa apa aja. Nah itu tuh kak, intimidasi seksual sama eksploitasi seksual itu yang agak membingungkan ya, rancu di antara dua itu perbedaannya. Kalau eksploitasi itu kalau menurut, jadi aku mengutip dari Komnas Perempuan ya. Kalau eksploitasi seksual itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang. Jadi ada relasi kuasa yang timpang, di mana untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial politik, dan lain sebagainya. Jadi eksploitasi seksual yang biasanya menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Contoh, ingat nggak ada kasus di mana perempuan yang diperjualbelikan sama suaminya demi uang, suaminya meninggal, kemudian dia dijerat kasus pornografi. Padahal dia saat itu adalah dieksploitasi sama suaminya untuk bikin video yang diperjualbelikan sama suaminya. Kalau enggak, lu nggak gue kasih makan. Kalau enggak, lu nggak gue nafkain. Kalau enggak, lu nggak gue ini, lu nggak gue itu. Gitu. Ada ancaman, biasanya ada ancaman ekonomi. Atau seperti yang pernah terjadi di salah satu
anggota komunitasku, di mana dia harus melakukan itu karena yang minta adalah bosnya. Dan dia khawatir dia tinggal di kota yang kecil, dia khawatir kalau bosnya sampai ngomong, dia akan hancur masa depannya kalau dia nggak turutin. Itu masuk dalam eksploitasi nih. Atau mengiming-imingi. Contoh, Sandra harus mau, nanti aku nikahin. Pasti aku nikahin gitu. Jadi untuk memperoleh layanan gitu ya. Ya, atau untuk memperoleh layanan dari perempuan ini. Nah, terus kalau intimidasi, jadi it's the same sebenarnya intimidasi. Kalau di sini sih sebenarnya sama ya, intimidasi seksual sama percobaan perkosaan sama eksploitasi seksual. Jadi kalau intimidasi seksual itu yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis. Gitu. Misalnya disampaikan langsung ataupun tidak langsung, misalnya SMS, email, dan lain sebagainya. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual. Kalau misalnya ada yang komentar gitu di Instagram, kan suka rada-rada tuh ya gitu. Mbaknya belum pernah aja diperkosa. Itu termasuk intimidasi seksual. Itu masuk kekerasan seksual. Tapi jadi udah jangan banyak bacot lo, Poppy, ntar gue perkosa. Itu intimidasi seksual gitu. Tapi pelapor tidak perlu terlalu pusing dengan pembagian ini juga. Ya, nggak apa-apa ya. Bener. Kalaupun dia nggak yakin, dia tulis aja. Misalnya nih, disebut gendut misalnya, atau disebut pelacur misalnya. Nggak apa-apa. Nanti aku yang akan kategoriin sendiri. Makanya ada others di mana mereka bisa ketik sendiri kalau mereka nggak yakin. Setelah itu kronologi ini kalau di sini aku tulisnya adalah bantu kami memahami kasus ini lebih baik. Kenapa? Karena ini adalah bentuk kami untuk menjaga kalian, menjaga kredibilitas para korban supaya tidak ada hantaman balik dari pelaku. Begitu kami paham kronologinya, kami bisa analisa. Oke. Kalau misalnya ada yang perlu aku klarifikasi, karena banyak orang yang tidak nggak jago nulis lah, sehingga bingung, sehingga ceritanya kesana kemari, tidak terstruktur. Aku biasanya email ke mereka dan tanya, bolehkah dijawab beberapa pertanyaan ini sehingga lebih paham. Jadi aku kasih pertanyaan yang membuat aku jadi lebih paham akan the gravity, lebih ke seberapa berat kasusnya dan apakah dia membutuhkan bantuan kita yang lebih selain hanya sekedar mereka ngaduin ke kita. Jadi kita bisa paham. Saat ini karena aku masih sendirian, jadinya aku sekarang ini masih tarik data dan aku weekend aku baru ngecekin lagi. Jadi untuk menjaga datanya tetap aman, di formulir ini aku download, delete. Nanti setiap weekend aku cek lagi. Aku kompilasiin ke dalam satu ini. Memang PR, tapi it's a start buatku. It's a start di mana aku merasa kalau tidak dilakukan sekarang, kalau bukan aku, siapa lagi gitu. Someone needs to start this. Gitu. Dan setelah itu ada data pelaku. Nah, data pelaku ini aku tulis juga di sini. Kami menyarankan teman-teman untuk mengisi formulir sedetail mungkin agar kami bisa membuat profil pelaku dengan lengkap. Ada nama lengkap pelaku, nama alias pelaku. Kenapa ada nama alias? Karena banyak banget di Twitter yang pakai alter kan? Iya, benar. Namanya misalnya ada satu teman aku namanya Tony. Panggilannya bocit, pusing nggak? Kagak ada hubungannya sama namanya. Dan sedihnya ada beberapa juga teman-teman yang menulis formulir ini bahkan mereka tidak tahu nama asli laki-laki ini siapa, hanya nama panggilan saja. Walaupun mereka cukup dekat hubungannya. So itu yang agak PR buat aku coba nyari tahu laki-laki ini siapa. Dan karena itulah sehingga aku berusaha untuk detailin, misalnya nama alias.
Kalau tahu tempat tanggal lahirnya, tulis. Kalau tahu kota domisilinya, misalnya kota domisili udah pasti, seharusnya tahu. Nomor kontak pelaku kalau ada, email pelaku kalau ada akun sosial medianya, Facebooknya, Instagramnya, Twitternya, coba. Atau misalnya ada akun sosial media pelaku yang lainnya, kayak gimana. Plus yang paling penting adalah institusi atau organisasi atau afiliasi. Tempat dia beraktivitas saja atau dia bekerja. Misalnya nih, aku nggak tahu Sandra kerjanya di mana, tapi dia sering banget tuh ikutan bareng sama Dokter Tanpa Stigma misalnya. Tapi gue nggak tahu Sandra kerjanya di mana. Oh ya udah, aku cari kamu di Dokter Tanpa Stigma. Oh ternyata dia kontributor. Oh ternyata dia founder. Oh ternyata dia ini. Jadi aku bisa reach out ke Dokter Tanpa Stigma misalnya. Jadi aku cari titiknya di mana yang bisa aku hubungi. Terus habis itu ada informasi pendukung lainnya. Misalnya informasi ini adalah, oh aku nggak tahu dia kerja di mana, tapi aku tahu dia pernah jadi model iklan untuk ini, gitu. Itu informasi pendukung lainnya. Kalau misalnya nih benar-benar yang udah nggak tahu ini orang di mana sekarang, gitu. Terus foto pelaku. Kenapa aku masukin foto pelaku? Karena banyak juga yang namanya sama. Misalnya Budi Santoso, begitu namanya Budi Santoso, banyak banget tuh yang namanya Budi Santoso, gitu. Atau misalnya, benar, sama seperti kalau perempuan namanya Anissa, banyak banget kan yang namanya Anissa. Jadi kita harus paham Anissa yang mana, nomor teleponnya mungkin kita nggak tahu nomor teleponnya berapa, tapi pada saat foto kan kita bisa paling nggak kita bisa tentukan. Terus upload bukti ini bisa macam-macam. Namun bukti ini kalau bisa yang menunjukkan kalau memang ada misalnya orang ini agresif dalam bentuk teks misalnya, atau foto misalnya, atau video misalnya, atau suara misalnya, atau apapun yang bisa yang bisa dikirimkan ke aku, gitu. Dan ada upload dokumen pendukung lainnya, misalnya yang berhubungan dengan pelaku. Contoh, aku sudah pernah melaporkan ke polisi, Kak. Ada surat laporannya, jreng. Misalnya. Gitu. Jadi buktinya bisa macam-macam. Jadi aku nggak hanya minta mereka untuk kirimin bukti dalam bentuk laporan polisi misalnya. Karena belum tentu mereka laporkan ke polisi. Kebanyakan di sini malah belum pernah ngelaporin ke polisi. Gitu. Karena either takut atau merasa khawatir mereka nggak punya cukup energi untuk melaporkan atau takut diserang balik gitu-gitu. Dan kalau seandainya nggak ada bukti gimana, Kak? Kan banyak banget ya yang kayak cuma verbal-verbal gitu tuh nggak ada bukti. Benar-benar. Itu pun kalau aku biasanya aku minta mereka untuk paling tidak mereka lampirkan kronologi bentuk Word. Oke. Tapi harus ada. Jadi kalau nggak diposting bukti itu, mereka nggak akan bisa klik submit. Kenapa bukti itu harus ada? Karena untuk menghindari fitnah kan. Jangan sampai Sandra cuma ngomong doang. Gila loh, Sandra cuma ngomong doang kalau digampar sama Poppy, nggak taunya, kapan Poppy ngegampar? It's your words against mine. Yang lebih rumit pada saat orang yang melakukan kekerasan ini adalah orang yang cukup disegani atau orang yang memiliki reputasi yang bagus, sehingga orang lebih percaya mana nih? Satu yang ini yang reputasinya bagus atau orang yang bilang kalau orang yang reputasinya bagus ini giniin dia. It's your words against mine kan. He says gitu-gitu. Jadi kita mau menghindari itu. Itu sebabnya ada bukti. Tapi kalaupun misalnya nggak yakin lagi, aku masih masukin alamat email di situ. Jadi mereka bisa nulis email ke aku. Kak, aku nggak ada bukti, aku itu, bisa tolong hubungi aku, Kak? Aku akan hubungi balik. Oke. Gitu, jadi nggak dipersulit. Jangan sampai nanti teman-teman begitu ngeliat formulirnya terus pusing sendiri, malas banyak banget yang ditanya. Karena please understand, harap dipahami kalau ini dibutuhkan untuk menjaga kalian juga.
Jadi bukan untuk ngeribetin kalian, tapi untuk menjaga kalian juga. Karena kredibilitas korban itu di Indonesia penting banget. Kalau enggak kalian dihajar tuh victim blaming. Ya bodoh aja lu nya Benar-benar. mabok. Ya bodoh aja lu nya pakai rok Betul. mini. Ya goblok aja lu nya mau dipacarin gitu. Mm-mm. Jadi untuk itulah, jadi karena aku orang komunikasi, jadi aku harus membuat narasi yang tepat supaya perusahaan-perusahaan ini yang aku hubungi juga tidak merasa kalau mereka sedang diserang atau mereka sedang diawasi. Namun mereka sedang dibantu untuk lebih waspada. Sehingga Oke. perusahaan-perusahaan ini bisa jadi sekutu kita, bisa jadi ally. Mm-mm. Dibanding kalau kita langsung ngomong, lu tuh ada karyawan lu yang kayak begini, tolong dong lu pecat ke, lu apa ke. Perusahaan akan lebih yang, hey, lu siapa? Akan seperti itu. Tapi kalau kita masuknya dengan cara, hai teman, kami dari No Recruit, ini adalah begini, ada intensi kami adalah seperti ini, kami harap teman-teman mau mendengar. Iya, Itu iya, akan, iya. itu 100% works, man. Oke. Dibanding kita langsung, gitu. Betul, setuju. Kak, itu tadi prosedurnya udah ya sampai situ ya, sampai udah selesai semua lengkap, klik submit ya. Nah, ini jadi tadi itu penjelasan Kak Popi menjawab. Ada yang bertanya, untuk memastikan tujuan pengaduan adalah jernih dan jujur, bukan upaya menjelekkan, yaitu dengan harus lengkap kronologi dan bukti-buktinya gitu ya. Itu selain menghindari defamasi, juga untuk melindungi korban. Terus, nah Kak, aduh ini ada banyak, ada yang mengapresiasi No Recruit segala, tapi waktu kita terbatas Kak, tinggal sebentar aja. Mungkin kayaknya kita perlu satu sesi lagi gitu. Tapi sekarang untuk penutup, untuk lebih meyakinkan teman-teman lagi, Kakak bisa ceritain nggak No Recruit list progresnya udah sampai mana sekarang? Sudah Oke. adakah Jadi yang sudah dong, of course sudah. Dan itu yang tepat. membuat kita jadinya merasa this is little victories buat kita. Mungkin bukan langkah yang like a big leap sampai kita udah nyampe ke bulan. Tujuan kita mau ke bulan. Tapi kita sekarang pun kita udah nyampe blok M pun udah luar biasa buat kita. Karena artinya we're doing something, we're doing progress itu kan nggak harus cepat gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang aku hubungi semuanya merespon dengan baik. Orang-orang yang sudah aku laporkan ke perusahaan ini, laporkan dalam artian kasih informasi ya, mereka proses dengan baik. Yang pertama, dari satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, mereka menyampaikan mereka langsung reach out ke aku besoknya, orang human capitalnya, dan tanya, korban butuh apa dari kami? Apakah ada yang bisa kami bantu? Kemudian memang kita harus sabar karena ada prosesnya kan, mungkin kalau internal seperti itu. Dan seminggu kemudian aku pikir udah lupa nih orangnya. Seminggu kemudian mereka bilang ke aku adalah, oke, dari pihak kami akan melakukan review kepada pelaku, kepada terduga pelaku, karena kan maksudnya kita juga kan bukan hakim ya gitu yang udah pasti ini dia salah gitu. Jadi kepada orang ini untuk dilakukan tes psikologi lagi dan dilakukan 360 degree review dari sejawatnya yang lawan jenis dan anak buahnya. So it's great. Untuk perusahaan ini untuk sampai mau seperti itu, it's great. Yang kedua adalah ada juga yang menawarkan ke aku untuk memberikan pendampingan kepada korban gitu. Dan aku bilang, oh korban tidak butuh pendampingan sebenarnya, hanya ini intensi kami kita ulang lagi, intensi kami hanya untuk gini. Dan again, pelakunya kebetulan mau direview nih, karena mau setahun kan di perusahaan itu, jadi mau direview, itu akan masuk ke dalam reviewnya dia. Karena yang dilakukan oleh pelaku ini juga adalah melakukan ada relasi kuasa, karena dia seorang guru kepada muridnya. Dan ini dari dua orang yang berbeda, yang kayak tadi aku bilang 2013, 2016. Jadi aku bilang ke dia, dan korbannya pun sampai yang, Kak Pop, aku deg-degan begitu dengernya, luar biasa banget ini setelah bertahun-tahun, akhirnya ada kayak secercah
cahaya, walaupun nggak langsung ke mereka, tapi mereka tahu paling enggak dia diawasi di perusahaannya, gitu. Paling enggak orang ini dibatasi langkahnya. Dan perusahaan yang satu ini, karena ada satu lagi adalah perkosaan, karena kasusnya perkosaan. Kasusnya perkosaan itu pun sama, itu ngasih tahu ke kita, oke, bisakah, standarnya adalah ditanya kapan kejadiannya. Dan kalau buat kita kan sebenarnya it doesn't matter. Namun karena mereka kan tidak, karena mereka kan tidak terbiasa dengan menangani kasus seperti ini. Jadi biasa kita kasih rekomendasi. Kita sampaikan ke mereka adalah oke, kenapa perlu tahu kapannya? Karena bisa jadi perusahaan pengen tahu apakah dia melakukan pada saat mereka bekerja di perusahaan itu. Jadi kalau misalnya mereka bekerja di perusahaan itu, artinya perusahaan punya alasan untuk melakukan pemecatan misalnya. Ya. Jadi kita harus paham juga konteks pertanyaannya. Kalau kita kan ya nggak penting kejadiannya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita terima. Kalau buat perusahaan beda berpikirnya. Mereka harus punya ground yang jelas untuk melakukan tindakan pemecatan misalnya, atau suspend misalnya, atau apapun yang mereka anggap penting. Yang yang cukup membuat aku merasa ini secerca harapan adalah pada saat leaders-nya yang reach out ke aku dan bertanya. Jadi bukan cuma sekedar HRD, tapi adalah CEO-nya atau GM-nya yang pengambil keputusan. Dan itu like, oh, we're doing something good guys, we're doing some progress. Dan korban semua yang saat ini merasa, Kak, setelah bertahun-tahun aku udah sampai gemeteran, dia bilang, aku sampai gemeteran. Kayak kamu ngelihat juga pas yang aku posting di grup kan, kasih tahu it's little victories yang kita rayakan. Sudah selesai, sudah puas sampai di sini? Belum, of course belum. Apa yang mau kita harapkan di kedepannya? Kita berharap semua teman-teman paham kalau masih ada jalan untuk kita menghentikan kekerasan. Ya. Tidak hanya sekedar kalian harus bawa orang ini ke polisi. Bukan berarti kita mau matiin rezeki orang, bukan itu. Namun kita bikin dia supaya kita batasi gerakannya. Correct. Karena I believe in second chances. Gue percayalah second chances, third chances, fourth chances. Kita bikin dia jadi mati gaya kan. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Karena udah sampai ke kehidupan profesionalnya. Bukan cuma sekedar personal nih. Gitu. Ada perusahaan Kelly atau Riana, jangan sedih, ada perusahaan tahu itu predator tapi tetap direkrut dan nggak percaya korban, Bo. Nah, itulah sebabnya orang luar masuk. Sehingga perusahaan, oh no, udah sampai kemana-mana nih. Keluar. Nanti yang jelek, correct. Nanti yang jelek siapa? Perusahaan. Kalau sampai keluar nih omongan, oh iya perusahaan tahu, gue udah lapor ke HRD, tapi sama HRD dibilang lebay. Kelar nggak tuh perusahaan? Jadi image-nya drop kan? Nah itu. Gitu. Jadi kalau orang luar yang ngomong, bisa jadi seperti itu gitu. Mereka baru percaya. Habis ya? 1 menit lagi nih kayaknya Kak. Tapi kata-kata Kak Popi terakhir udah bisa sebagai penutup tuh supaya teman-teman juga lebih berani ya untuk melaporkan. Ini kita menawarkan satu solusi lain lagi untuk teman-teman bisa reach out dan kita salah satunya caranya membatasi ruang gerak dari pelaku itu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan no recruit list ini langsung ke Instagramnya Kak Popi, cari di bio-nya ada itu langsung diklik itu untuk mengisi no recruit list itu. Oke, Kak Popi, sebenarnya pembicaraan kita nih masih belum selesai sebenarnya Kak Popi, harus ada part 2 ini kita pertanyaan teman-teman juga masih nggak kejawab nih, tapi yang untuk hari ini segini dulu Kak, thank you so much, aku benar-benar bersyukur banget. Terima kasih. Aku gimana ya, aku merasa ini adalah suatu ide yang brilian gitu, bisa dilakukan untuk kehidupan yang lebih baik lah untuk perempuan Indonesia.
Oke, udah supaya nggak diingetin takut sama lagi. Instagramnya. Betul. Semakin berani ya perempuan Indonesia. Kita ketemu lagi Iya, di ngobrol santai perempuan berkisah besok. terima kasih. Bye, thank you semuanya. Bye.